Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai modul kedua, yaitu post-test 1, post-test 2, dan post-test 3. Mari kita lihat. Oke. Langsung saja untuk kita ke post-test pembelajaran emosional yang pertama. Untuk cara mengerjakan post-test seperti biasa, hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. 2. Wajib jawab semua soal. 3. Tiap jawaban punya bobotan tersendiri. 4. Soal dapat dikerjakan secara acak. 5. Setelah selesai, klik unduhkan. Mari kita mulai post-test. Oke. Untuk yang nomor 1. Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantarkan anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke, untuk yang pertama, meminta maaf sambil menjelaskan alasan kepada peserta didik di kelas. Ini bisa jadi ya, yang A, yang B, berupaya untuk menerangkan alasan keterlambatan. Di sini tidak ada kata maaf, berarti kurang tepat, merasa tidak enak. Di sini malah tidak meminta maaf juga, berarti kurang tepat, langsung memberi materi pelajaran begitu masuk kelas. Malah ini kurang tepat, meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Dan di sini jadi meminta maaf, kemudian membuat kesepakatan konsekuensi, ini lebih tepat. Ada konsekuensinya ya. Jadi ketika kita berani berbuat ya harus bertanggung jawab ya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? Coba yang A, langsung mengganti tata ruang. Masa ini langsung tanpa kesepakatan berarti kurang tepat. Tetap menggunakan tata ruang, padahal di sini ada diskusi usulan, kurang tepat. Yang C, menyadari bahwa ide peserta didik harus dihargai meskipun masih kurang. Ini juga kurang tepat. Meskipun menghargai, tetap ada kesepakatan bersama. Kemudian melakukan evaluasi bersama. Nah, ini evaluasi bersama tentang ide mereka. Jadi meskipun dia mengeluarkan ide, tapi tetap dievaluasi apakah itu berdampak positif atau negatif. Kalau positif ya diterapkan, kalau negatif ditinggalkan. Berarti ini kemungkinan benar. Untuk yang E, berupaya untuk menghargai hasil pemikiran meskipun kurang puas. Berarti ini kurang tepat menurutku. Langsung berarti yang D. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan yang Anda prioritaskan apa? Oke, untuk yang A, menganalisis data hasil survei tersebut. Ini kan dia kurang mampu ya, berarti masa sendirian, jadi malah tambah kurang mampu. Di sini kan dikatakan itu datanya banyak sekali dan kebingungan. Dia harusnya itu meminta bantuan. Yang A berarti ini kurang tepat. Yang B, berupaya melakukan evaluasi semampunya, malah ini kurang tepat. Terus yang C, menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. Berarti ini juga kurang tepat. Mengumpulkan data mentah, apalagi ini tambah mumet.
Lah ini mengajak guru lain untuk berdiskusi. Jadi dia kurang mampu kemudian berdiskusi kepada teman sejawat, maka akan menemukan solusinya. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba. Di sini lomba menulis artikel ilmiah. Dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang Anda lakukan? Ini kira-kira apa? Yuk berpikir dulu. Satu, yang menganggap panitia kurang memiliki keadilan. Ini menurut kurang tepat karena ya ini kesalahan pure pada guru itu sendiri karena dia kurang maksimal dalam membuat artikel itu tersendiri, berarti kurang. Terus yang B, menyadari bahwa seharusnya saya menolak, apalagi ini menolak. Jadi ini kalau menolak kan negatif, berarti bukan. Mengakui bahwa hal tersebut dikarenakan kekurangmampuan dalam mengatur waktu. Ini juga hampir benar, tapi ini kekurangmampuan, jadi ini negatif, berarti jangan dipilih. Kemudian yang D, berusaha mencermati kelemahan artikel saya meskipun tidak menemukannya. Ini kurang tepat. Akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak. Lah ini benar. Ketika tahu catatan yang belum, kemudian kita lengkapi. Untuk yang nomor 5. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelas? A. Berusaha untuk tetap tersenyum meskipun sulit untuk dilakukan. Ini juga benar. Coba dilihat dulu yang B, mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi amarah. Ini tambah tidak memenuhi tanggung jawab. Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik, ini juga hampir benar. Melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Nah ini. Jadi kita harus profesional. Cek ulang jawaban. Pertama ya ini terlambat setengah jam, meminta maaf, benar. Yang kedua, tata ruang kelas, melakukan evaluasi, benar. Kemudian sekolah ramah anak, mengajak guru lain, benar. Terus ditugaskan kepala sekolah untuk lomba, terus akan mencatat semua tugas-tugas. Nomor 5, ada konflik ya. Melupakan konflik, coba kumpulkan. Oke, benar. Sempurna. Oke, kita menuju post-test yang kedua. Masih sama cara mengerjakan post-testnya. Oke, pertama, untuk soal yang pertama. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Coba. Yang A, hanya mengajak peserta didik yang mau ikut. Ini kurang tepat karena semua menurutku harus ikut. Kemudian yang B, meminta semua teman untuk menjenguk dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau ini nanti malah melukai hatinya ya,
Masa menjaga protokol kesehatan, emang dia sakit apa? Untuk yang C, menjenguk semua teman, mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Lah ini lebih tepat. Langsung karena ini udah benar langsung jawab. Selanjutnya. Untuk yang nomor 2, sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik. Dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu seorang guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Yang A, merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Ini kurang tepat karena ini semua yang berhadapan dengan sekolah berarti itu warga sekolah semua bertanggung jawab, berarti ini kurang. Yang B, meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. Belum dijalankan, masih ada evaluasi program, berarti ini kurang. Yang C, berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. Padahal ini melaksanakan program mengasah empati. Selama 1 semester Anda tidak ada perubahan. Terus ini lebih tepat. Ketika ada sebuah permasalahan, pasti harus ada diskusi, ya. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Ini juga ada diskusi, ini juga diskusi. Yang mana coba? Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Ini benar. Oke. Langsung. Nomor 3. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi ini dia tuh 1 tahun terakhir mengalami kesulitan konsentrasi karena konflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu Sinta. Anda ingin menolak permintaan, namun merasa iba dengan Sinta. Nah, itu apa yang dilakukan ya? Coba langsung saja. Ini berarti dengan orang tua ya. Ini meminta orang tua untuk bersama-sama karena ini urusannya dengan orang tua. Berarti ini langsung ada meminta orang tua. Selanjutnya, untuk nomor 4. Anda membeli makan siang di kantin. Namun melihat antrean panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantre sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Sama aja ya, ketika kamu pangkatnya apa saja, kalau antri, ya antri. Berarti yang mengantre. Mana? Yang mengantre, berarti yang ini. Oke. Terakhir. Di pertemuan hari ini, Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbol masing-masing. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Langsung membagi kelas, karena di sini kalau dia berkelompok, dia itu lebih paham karena mereka berdiskusi. Oke, cek ulang. Oke, yang nomor 1 mengajak semua teman menjenguk, memfasilitasi diskusi, meminta orang tua bersama-sama, mengantre, kumpulkan. Oke, bagus. Oke, kita menuju ke post-test ketiga. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke post-test untuk topik modul 2, topik 3, pembelajaran sosial emosional. Itu pembelajaran sosial emosional post-test yang
ketiga. Mari kita klik. Cara mengerjakannya masih sama. Langsung mulai post tes ketiga. Di kelas, Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Berarti ini di sini dia itu malu. Coba A langsung menunjuk, langsung ditunjuk, tambah nggak bisa nih. Meminta teman-teman memberi semangat. Lah ini baru ketika kita memberi semangat, biasanya ayo maju, pasti dia akan maju. Berarti yang B ya, langsung saja karena kita sudah menemukan jawaban yang benar, langsung saja. Selanjutnya, yang nomor 2, Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi. Namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia, tidak ada usaha dengan sia-sia, pasti nanti akan ada hasilnya, entah kapan itu. Memahami kekecewaan mereka sudah terjadi, kenapa harus dipahami dan kecewa itu sudahlah, biarlah. Tetap menyemangati mereka, ini juga benar tapi kurang tepat. Menekankan pada pengalaman yang diperoleh. Mengidentifikasi, lah ini mengidentifikasi yang paling benar. Oke, selanjutnya nomor 3. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Biasanya apa ya? Langsung menuju peserta didik yang tampak malu. Wah, ini tambah nanti nggak jadi maju dan malah tambah lama. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Kalau ini juga tambah lama. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Lah ini biar karena waktunya sedikit, ya yang ditunjuk yang berani. Jadi langsung bisa diterangkan, paham, dan selesai. Selanjutnya, suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikan di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Tetap tenang dan tidak tersulut emosi sesaat. Ini juga benar, tapi kurang tepat. Mencoba menahan diri hingga tidak ada peserta didik. Ini juga kurang tepat. Apalagi tersenyum, ya ini bukan. Menegurnya di depan peserta didik, ini juga orang tepat. Ini mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Pokoknya dipilih yang paling positif. Lanjutnya, sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Berpikir tentang melakukan evaluasi dan kerjasama. B. Mencoba memberikan survei. C. Menanyakan pendapat rekan guru lain. D. Mengajak diskusi. Jadi menurut saya emang semua permasalahan itu harus didiskusikan agar tidak ada kesalahpahaman. Berarti mengajak berdiskusi, ininya lebih tepat.
langsung dikunci, cek ulang jawaban. Coba yang nomor 1. Tadi pasif, terus meminta teman-teman memberi semangat. Oke, mari kita kumpulkan. Memberi semangat 5. Oke, mari kita kumpulkan. Oke, ye, benar. Terima kasih, kita sudah mengerjakan poster 1, 2, 3. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.